Malam pertama saya menjadi menantu. Ibu mertua meletakkan sebuah buku tipis di atas meja makan. Sampulnya coklat lusuh. Di halaman pertama tertulis satu kalimat. Menantu adalah orang paling rendah di rumah ini. Bu Hartini tersenyum saat saya membaca baris itu. Senyum seorang ratu yang menanti seorang budak menunduk. Saya membalas senyumnya. Saya bilang, "Baik, Bu, saya mengerti." Saya tidak menangis. Saya tidak membantah. Saya hanya menutup buku itu pelan, lalu menatanya kembali ke tengah meja. Sebab saya tahu sesuatu yang tidak diketahui siapapun di rumah itu malam itu. 30 hari kemudian, Bu Hartini berdiri di ruang tamu yang sama. Tangannya gemetar memegang selembar surat resmi. Wajahnya pucat seperti kertas. Dan untuk pertama kalinya, dia memanggil nama saya tanpa nada perintah. Tapi saya sudah mengemas koper saya. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Mari kita mulai. Nama saya Kirana Maheswari. Usia saya 31 tahun. Saya seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Kantor saya kecil, tapi milik saya sendiri, di sebuah gedung di kawasan Kuningan. Sudah 6 tahun, saya bekerja dengan tumpukan akta, sertifikat, dan perjanjian. Saya hidup dari satu prinsip sederhana di dunia ini. Suara bisa kalah, air mata bisa kering. Tapi tanda tangan di atas kertas yang sah tidak pernah berbohong. Saya menikah dengan Bayu pada usia 31. Bayu, pegawai bank, lelaki bertutur lembut, anak sulung keluarga Hartini. Kami bertemu di sebuah acara. Dia sopan, perhatian, tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan. Saya yang sehari-hari berkutat dengan dokumen dan ketegasan, merasa lega menemukan seseorang yang tampak begitu tenang. Saya pikir inilah lelaki yang akan berdiri di samping saya saat melamar. Dia berkata, "Kami akan tinggal sebentar di rumah keluarganya di Bintaro. Hanya sampai kami siap." Saya mengangguk. Saya pikir tinggal bersama mertua adalah hal biasa. Tapi ada satu hal yang Bayu tidak tahu. Sesuatu yang baru saya sadari sendiri beberapa minggu sebelum pernikahan. Ketika undangan dicetak dan saya melihat alamat lengkap keluarganya tertulis di sana. Atbek di Bintaro itu. Saya mengenalnya. Saya pernah memegang dokumennya. Tapi saat itu saya memilih menutup mulut. Saya akan menceritakan kepada Anda apa artinya itu nanti. Untuk sekarang, ketahuilah. Hanya satu hal. Saya memasuki rumah itu bukan sebagai perempuan yang tidak tahu apa-apa. Saya keliru tentang satu hal saja. Bukan soal tinggal bersama mertua, tapi soal aturan yang menanti saya di balik pintu rumah itu. Dan soal seberapa jauh seorang ibu bisa menindas demi mempertahankan kuasanya. Dan seberapa diam seorang anak lelaki bisa saat ibunya menyakiti istrinya. Rumah keluarga Hartini bertingkat 2, di sebuah kompleks lama di Bintaro. Halamannya rapi, pagarnya tinggi. Dari luar, rumah itu tampak hangat. Di dalam, ada hierarki yang lebih kaku daripada kantor manapun yang pernah saya datangi. Di puncaknya, ada Bu Hartini, 60 tahun, punggung tegak. Suara datar yang tidak pernah naik karena tidak perlu naik. Dia tidak membentak, dia memerintah. Di bawahnya, ada Pak Gunawan, suaminya. 63 tahun, lelaki yang lebih sering diam daripada bicara. Lalu ada Sekar, adik Bayu. 29 tahun, yang memandang saya seperti memandang perabot baru yang belum tentu cocok dengan ruangan. Dan ada Bayu, suami saya, yang di rumah ini berubah menjadi anak kecil yang takut pada ibunya. Pagi pertama saya sebagai menantu dimulai pukul 5. Bu Hartini sudah berdiri di depan kamar saya. Dia tidak mengetuk. Dia hanya berkata dari balik pintu. Menantu bangun paling awal. Dapur tidak menunggu siapapun. Saya bangun. Saya turun ke dapur. Mbak Asi, pembantu yang sudah belasan tahun ikut keluarga itu, menatap saya dengan iba. Dia berbisik, "Hati-hati, Bu Kirana, Ibu suka mengetes menantu baru." Saya tersenyum padanya. "Terima kasih, Mbak." Hari itu saya memasak untuk 7 orang. Lalu saya menata meja. Lalu
saya berdiri di sudut, menunggu. Sebab di buku aturan itu sudah tertulis, menantu makan paling akhir setelah semua yang lebih tua selesai. Setelah meja dibersihkan, setelah piring dicuci. Saya berdiri menonton mereka makan. Bu Hartini menyendok nasi pelan, sengaja pelan, sambil sesekali melirik ke arah saya. Menunggu retak di wajah saya. Sekar mengobrol ringan, tertawa. Tidak sekalipun menawari saya duduk. Bayu menunduk ke piringnya, tidak menatap saya. Saya tidak retak. Saya hanya mencatat di kepala saya. Semua ini menjadi baris-baris rapi, seperti klausul dalam sebuah kontrak. Tanggal, kejadian, pelaku, saksi. Aturan di rumah itu bukan hanya soal makan. Hari pertama, Bu Hartini membacakan semuanya untuk saya, satu persatu. Seperti seorang hakim membacakan vonis. Menantu tidak boleh tidur sebelum semua lampu rumah dimatikan. Menantu tidak boleh memakai ruang tamu untuk menerima tamunya sendiri. Menantu tidak boleh keluar lebih dari 2 jam tanpa izin. Menantu memanggil semua orang yang lebih tua dengan menunduk. Menantu tidak duduk di kursi utama. Tidak makan lebih dulu. Tidak bicara lebih keras dari ibu mertua. Apa kamu mengerti? Tanya Bu Hartini di akhir. Saya mengerti, Bu, jawab saya. Saya benar-benar mengerti. Lebih dari yang dia kira. Saya mengerti bahwa rumah ini dijalankan bukan dengan kasih, melainkan dengan rasa takut. Dan rasa takut seperti utang. Selalu punya tanggal jatuh tempo. Hanya ada satu orang di rumah itu yang tidak ikut dalam permainan kekuasaan ini. Pak Gunawan, ayah mertua saya. Dia jarang bicara. Tapi malam pertama itu, saat saya berdiri di sudut menunggu giliran makan, saya menangkap matanya menatap saya sekilas. Bukan dengan penghinaan seperti yang lain, tapi dengan sesuatu yang lebih mirip rasa malu. Seakan dia tahu ini salah, tapi sudah terlalu lama menyerah untuk melawan istrinya. Saya menyimpan detail kecil itu. Dalam setiap perkara, selalu ada satu saksi yang hatinya belum sepenuhnya tertutup. Pak Gunawan adalah saksi itu. Malam itu, ketika akhirnya saya boleh makan, nasinya sudah dingin. Lauknya tinggal sisa. Saya makan dengan tenang di ujung meja, sendirian. Di dapur yang lampunya sudah setengah dipadamkan, Bayu lewat. Dia melihat saya. Dia tidak berhenti. Itu malam, saya berhenti berharap pada Bayu dan mulai berhitung sendiri. Saya tahu banyak perempuan di posisi saya akan menangis malam itu. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya memilih cara lain. Saya membuka buku catatan kecil yang selalu saya bawa. Buku yang sama yang saya pakai mencatat detail klien. Di halaman baru, saya menulis judul Rumah Bintaro. Lalu, saya mulai mencatat. Bukan dengan amarah, dengan ketelitian seorang notaris yang sedang menyusun berkas perkara. Hari-hari berikutnya, aturan itu bukan melonggar, aturan itu mengeras. Bu Hartini menempel daftar tugas di pintu dapur. Tulisan tangannya rapi, seperti dia menulis sebuah undang-undang. Menyapu 2 lantai sebelum subuh. Mencuci semua pakaian keluarga, termasuk pakaian Sekar. Menyetrika kemeja Pak Gunawan. Menyiapkan 3 kali makan. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin lisan dari beliau. Bu, kata saya suatu pagi, setenang yang saya bisa. Saya punya pekerjaan. Kantor saya menunggu. Bu Hartini meletakkan cangkir tehnya. Dia menatap saya seakan saya baru saja mengucapkan sesuatu yang lucu. Pekerjaan. Ulangnya. Perempuan yang sudah bersuami tidak butuh pekerjaan. Tugasmu di rumah ini. Suamimu yang mencari uang. Saya melirik Bayu. Saya menunggu. Satu kata saja dari mulutnya. Satu kalimat yang membela istrinya. Bayu berkata pelan, ikuti saja dulu. Kirana, ibu sudah tua. Jangan bikin ribut. Jadi begitu. Suami saya memilih perdamaian dengan cara mengorbankan saya. Saya mengangguk. Saya tidak melawan. Tapi sejak hari itu, saya mulai bangun lebih awal lagi. Bukan untuk menyapu, untuk membuka laptop, diam-diam di kamar. Menyelesaikan akta-akta klien saya sebelum matahari terbit. Kantor saya tidak boleh berhenti. Klien saya tidak boleh tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ada satu pagi yang tidak akan saya lupakan. Saya bangun dengan demam tinggi. Kepala saya berat.
Tubuh saya menggigil. Saya turun ke dapur sambil berpegangan dinding. Mbak Asih melihat saya dan langsung khawatir. Bu Kirana, ibu sakit. Istirahat saja, biar saya yang masak. Tapi Bu Hartini sudah berdiri di pintu dapur. Sakit bukan alasan, katanya datar. Aku dulu melahirkan pun tetap masak untuk mertuaku. Menantu zaman sekarang, manja sedikit-sedikit sakit. Lalu, dia pergi, meninggalkan saya yang menggigil di depan kompor. Saya memasak pagi itu dengan tangan gemetar. Saya menahan mual. Saya menyelesaikan semuanya. Bayu melihat saya pucat di meja makan. Tapi dia hanya bertanya pelan, "Kamu nggak apa-apa?" Lalu kembali makan tanpa menunggu jawaban. Saya tidak menjawab. Saya hanya mencatat di dalam hati. Hari ketika saya demam, dan tetap disuruh melayani. Hari ketika suami saya bertanya, tapi tidak benar-benar ingin tahu. Saya tidak menangis. Tapi pagi itu ada sesuatu yang patah dalam diri saya untuk terakhir kalinya. Bukan kesedihan, tapi keputusan. Saya tahu, saya tidak akan menghabiskan sisa hidup saya di rumah ini. Sebab dalam tumpukan akta yang saya kerjakan setiap subuh, ada satu berkas yang paling saya jaga. Berkas yang tak satupun orang di rumah ini tahu keberadaannya. Suatu sore, Sekar masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Dia membawa setumpuk pakaian kotor dan menjatuhkannya di lantai. "Mbak," katanya, sambil mengunyah permen. "Ini baju aku, cuci yang bersih, ya. Yang putih jangan dicampur. Mbak kan menantu, harusnya ngerti tugas." Saya menatap tumpukan itu. Lalu saya menatapnya. "Sekar," kata saya, "kamu punya dua tangan yang sehat." Wajah Sekar berubah. Dia berlari ke bawah, mengadu pada ibunya. 5 menit kemudian, Bu Hartini berdiri di pintu kamar saya. Matanya berkilat. "Kamu menolak membantu adik iparmu. Beraninya. Menantu macam apa kamu ini? Di rumah ini tidak ada yang lebih tinggi dari aku. Dan kamu yang paling rendah. Jangan lupa itu." Saya berdiri. Saya membungkuk sopan. "Maaf, Bu." Lalu saya memungut pakaian Sekar dan mencucinya. Bukan karena saya takut, tapi karena belum waktunya. Setiap orang yang pernah membaca kontrak tahu satu hal. Jangan pernah bereaksi sebelum semua klausul tertulis lengkap. Malam itu, di buku catatan kecil saya, baris-barisnya bertambah. Sekar memerintah seperti majikan. Bu Hartini menyebut saya yang paling rendah. Di depan saksi, Mbak Asih. Tanggalnya saya tulis dengan jelas. Beberapa hari kemudian, ada hal kecil yang sebenarnya tidak kecil. Saya menerima honor dari sebuah akta besar yang saya kerjakan. Jumlahnya lumayan. Saya menyimpan amplopnya di laci kamar. Sore harinya, amplop itu hilang. Saya tidak langsung menuduh. Saya bertanya pada Mbak Asih. Dia menggeleng, takut. Lalu malam itu di meja makan, Bu Hartini berkata santai, "Oh, uang di kamarmu. Sudah Ibu ambil. Menantu di rumah ini tidak boleh pegang uang sendiri. Semua dikelola Ibu, itu aturannya. Kamu butuh apa? Minta sama Ibu." Saya menatapnya. Uang dari keringat saya, dari pekerjaan yang katanya tidak saya butuhkan, kini ada di tangan beliau. Bayu, seperti biasa, menunduk ke piringnya. "Baik, Bu," kata saya. Lalu di buku catatan saya, baris baru. Bu Hartini mengambil honor saya tanpa izin, sejumlah sekian, tanggal sekian. Sejak hari itu, saya membuka rekening baru yang tidak ada yang tahu. Semua honor saya alirkan ke sana, lewat kantor. Yang saya simpan di rumah hanya uang receh, sengaja, untuk dilihat. Sebab orang yang sedang menggali kuburnya sendiri, sebaiknya tidak diganggu. Lalu datang hari ketika Bu Hartini melangkah lebih jauh dari yang saya kira. Suatu siang, beliau datang ke kantor saya di Kuningan tanpa memberitahu. Dia masuk, melihat ruangan saya, papan nama saya. Klien yang sedang menunggu, wajahnya berubah. Bukan kagum, tersinggung. Seakan kantor itu menghina aturannya. Di depan resepsionis dan 2 klien saya, dia berkata keras, "Kirana, mulai besok
kamu berhenti kerja. Istri yang baik di rumah. Ibu sudah bicara sama Bayu. Tutup kantor ini. Saya melihat wajah klien saya yang kaget. Saya melihat resepsionis saya menunduk malu untuk saya. Saya berdiri. Tenang. Dan menggandeng lengan Bu Hartini dengan lembut. Mari kita bicara di luar. Bu, di lorong. Saya berkata pelan tapi tegas. Bu, ini tempat kerja saya. Ada hukumnya kalau seseorang mengganggu jalannya usaha. Saya tidak akan menutup kantor ini. Tidak hari ini. Tidak besok. Bu Hartini melotot. Kamu berani melawan ibu? Saya tidak melawan. Bu, kata saya. Saya hanya menjaga apa yang saya bangun sebelum saya mengenal keluarga ini. Lalu, saya menyuruh sopir taksi mengantar beliau pulang. Dan saya kembali ke meja saya. Tangan saya tidak gemetar, tapi di dalam. Sesuatu telah mengeras menjadi keputusan. Malam itu, di rumah, hukumannya datang. Saya tidak diizinkan makan sama sekali. Menantu durhaka tidak pantas makan di meja keluarga, kata Bu Hartini. Saya naik ke kamar dengan perut kosong. Bayu mengetuk pintu tengah malam, membawa sepiring nasi yang dia curi diam-diam dari dapur. Maaf, Kirana, bisiknya. Saya menerima piring itu, tapi saya tidak menyentuhnya. Bukan karena tidak lapar, tapi karena saya sadar sepiring nasi yang dicuri diam-diam bukanlah pembelaan. Itu hanya rasa bersalah yang ingin merasa lebih baik. Minggu kedua, keadaan menanjak lagi. Bu Hartini mengadakan arisan keluarga besar. 20 tamu, saudara dari Jawa Tengah, tetangga kompleks, ibu-ibu sebaya. Saya disuruh memasak sejak subuh. Rendang, opor, sambal goreng, semua sendirian. Mbak Asi membantu diam-diam ketika Bu Hartini tidak melihat. Saat tamu datang, saya tidak diperkenalkan sebagai menantu. Saya diperkenalkan sebagai ini yang bantu-bantu di rumah. Seorang ibu tamu bertanya, "Oh, asisten baru, Bu Hartini." Dan Bu Hartini hanya tersenyum, tidak membantah. Saya berdiri di dapur, mendengar tawa mereka dari ruang tamu. Saya membawa nampan demi nampan. Saya menuang teh. Saya membereskan piring kotor. Tidak ada satupun dari keluarga itu yang menyuruh saya duduk. Bayu di antara para tamu tertawa. Seolah istrinya tidak sedang menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Ketika tamu terakhir pulang, malam sudah larut. Punggung saya nyeri. Tangan saya bau bumbu. Saya duduk sebentar di tangga dapur. Mbak Asi duduk di sebelah saya. Dia berkata lirih, "Bu Kirana, kenapa ibu tahan? Menantu lain sudah lari dari dulu." Saya menatap dinding di depan saya. "Mbak Asi," kata saya pelan. Ada orang yang melawan dengan teriakan. Ada yang melawan dengan diam. Saya memilih yang kedua, karena yang kedua tidak meninggalkan jejak yang bisa dipakai melawan saya nanti. Mbak Asih tidak mengerti, tapi dia mengangguk. Dan sejak malam itu, dia menjadi mata dan telinga saya di rumah itu. Beberapa hari setelah arisan, saya menemukan hal lain. Keluarga ini punya grup percakapan keluarga di ponsel. Semua ada di sana. Bayu, Bu Hartini, Sekar, bahkan sepupu-sepupu jauh. Semua, kecuali saya. Suatu malam saya melihat ponsel Bayu menyala. Di grup itu, mereka membahas jadwal acara. Bahkan membahas saya. Sekar menulis, "Menantu baru itu sombong, mentang-mentang notaris." Bu Hartini membalas, "Sabar. Sebentar lagi dia tahu posisinya." Saya tidak marah. Saya hanya memotret layar itu diam-diam. Lalu saya menutup mata sebentar. Diasingkan dari sebuah keluarga yang memaksa saya melayani mereka. Itu jenis kekejaman yang paling halus. Mereka ingin tenaga saya, tapi tidak menganggap saya manusia. Lalu ada malam yang hampir membuat saya benar-benar lepas kendali. Bu Hartini kehilangan sebuah gelang emas, 2 batang. Warisan katanya, tanpa bertanya, tanpa mencari. Dia langsung berdiri di depan kamar saya. "Pasti kamu," katanya. Suaranya bergetar marah. "Sejak kamu masuk rumah ini, barang-barang hilang. Menantu pendatang, kembalikan gelang ibu." Tuduhan mencuri di depan Sekar, di depan Bayu, di depan Mbak Asih. Saya merasa darah saya naik, tapi
Saya menahannya. Saya berkata pelan, "Bu, saya minta satu hal. Periksa kamar ini sekarang, di depan semua orang. Buka lemari saya, koper saya, semuanya." Saya tidak mau ada keraguan. Mereka memeriksa. Tentu saja tidak ada apa-apa. 2 hari kemudian, Mbak Asih menemukan gelang itu terselip di balik laci meja rias Bu Hartini sendiri. Tidak ada permintaan maaf. Bu Hartini hanya berkata, "Ya sudah, ketemu." Untung tidak hilang. Seakan tuduhan mencuri yang dia lemparkan ke wajah saya tidak pernah terjadi. Malam itu, saya menulis baris terpanjang di buku catatan saya. Dan saya tahu, waktu yang saya tunggu sudah hampir tiba. Mbak Asih, malam itu juga menyerahkan ponsel lamanya pada saya. "Bu Kirana," katanya pelan. "Saya rekam semua. Sejak Ibu Hartini bilang ibu pencuri. Saya tidak tahan lihat ibu difitnah. Saya menggenggam tangannya. Bukti terakhir sudah lengkap. Di tengah semua itu, ada satu malam, saya mencoba memberi Bayu kesempatan terakhir. Saya menunggunya di kamar, lalu berkata pelan, "Mas, aku tidak minta banyak. Aku hanya minta kita pindah. Sewa rumah kecil saja, dimanapun. Aku yang bayar kalau perlu. Aku hanya ingin kita punya rumah sendiri. Tempat aku bukan yang paling rendah." Bayu terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya, dia mengangguk. "Baik, kamu benar. Besok aku bicara sama ibu." Saya hampir percaya. Untuk satu malam, saya membiarkan diri saya berharap. Besoknya, di meja makan, Bayu benar-benar bicara. "Bu, aku dan Kirana berpikir mungkin kami pindah, sewa rumah dekat sini." Bu Hartini meletakkan sendoknya dengan keras. Matanya menyala. "Pindah. Jadi istrimu sudah berhasil meracunimu. Anak yang aku besarkan mau meninggalkan ibunya yang sudah tua demi perempuan pendatang." Suaranya bergetar. Lalu dia menutup wajahnya, pura-pura menangis. "Kalau kamu pindah, anggap saja kamu bukan anakku lagi." Dan Bayu, suami saya, lelaki yang semalam berjanji, langsung luruh. "Bukan begitu, Bu. Maksudku tidak jadi. Kami tetap di sini. Maafkan aku." Dia bahkan tidak menatap saya saat mengatakannya. Saya meletakkan garpu saya pelan. Saya tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam, harapan terakhir itu padam, tenang, seperti lilin yang ditiup. Saya sudah memberinya pintu. Dia memilih menutupnya sendiri. Mulai detik itu, saya berhenti memandangnya sebagai suami yang perlu diselamatkan. Saya mulai melihat semuanya sebagai sebuah perkara yang tinggal menunggu putusan. Dan keluarga Hartini belum berhenti. Justru ketika krisis utang menekan, mereka menjadi semakin nekat. Suatu pagi, 2 orang asing datang ke rumah, membawa pita ukur dan map. Mereka mulai mengukur ruangan, mencatat luas tanah, memotret sudut-sudut rumah. Saya bertanya pada Mbak Asih, "Siapa mereka?" Dia berbisik, "Orang dari agen properti." "Bu," Nona Sekar yang panggil. Katanya mau menilai harga rumah. Saya berdiri di lantai atas, menatap mereka dari balik tirai. Mereka berencana menjual rumah yang aktanya ada di brankas kantor saya. Menjual sesuatu yang bukan milik mereka, tanpa tahu pemilik sebenarnya sedang berdiri di lantai 2, menonton. Sekar menemui agen itu di ruang tamu, bicara dengan percaya diri. "Pokoknya, secepatnya laku. Keluarga kami butuh dana. Surat-suratnya nanti diurus. Ada di ibu saya." Saya hampir tertawa getir. Surat-suratnya. Mereka bahkan tidak tahu surat asli rumah ini sudah berpindah tangan 3 tahun lalu. Yang mereka pegang hanya fotokopi lama dan keyakinan yang keliru. Saya turun dengan tenang. Saya menyapa agen properti itu dengan sopan, lalu berkata, "Pakistan, sebelum Bapak melanjutkan, saya sarankan, periksa dulu status hukum tanah ini di kantor pertanahan, demi keamanan Bapak sendiri. Kadang rumah keluarga tidak sesederhana yang terlihat." Agen itu mengernyit, lalu pamit. "Berjanji akan mengecek dulu." Sekar menatap saya penuh kebencian. "Kenapa Mbak ikut campur?" "Saya tidak ikut campur, Sekar," kata saya. "Saya hanya tidak mau ada orang tertipu. Itu kebiasaan lama saya." Malam itu, Bu Hartini memarahi saya habis-habisan
karena mengusir agen properti. Kamu sengaja menghalangi keluarga ini keluar dari masalah, teriaknya. Kamu memang ingin kami hancur. Saya berdiri diam, menerima semua kata itu. Saya tidak membela diri. Karena membela diri sekarang berarti membuka kartu terlalu cepat. Dan kesabaran bagi saya bukan kelemahan. Kesabaran adalah jarak antara penghinaan dan keadilan. Semakin panjang jaraknya, semakin pasti keadilannya. Mereka mengira mereka sedang menjual rumah keluarga. Sebenarnya, mereka sedang menulis bukti terakhir untuk perkara mereka sendiri. Dan malam itu, saya tahu. Saya hanya tinggal menunggu mereka membuka panggungnya sendiri. Esoknya, ujian itu naik ke tingkat yang lebih berbahaya. Pak Gunawan, ayah mertua saya, mengalami masalah. Saya mendengarnya dari balik pintu saat Bu Hartini berbicara dengan Bayu di ruang keluarga. Suara Bu Hartini untuk pertama kalinya terdengar khawatir. Usaha toko bangunan Pak Gunawan terlilit utang. 200 juta. Tagihan jatuh tempo bulan depan. Bank tidak mau menambah pinjaman. Saya berdiri diam di lorong. Saya mencatat angka itu. 200 juta. Dan saya tahu, dalam keluarga yang menghargai uang di atas segalanya, krisis seperti ini akan mengubah semua orang. Krisis selalu membuka topeng manusia. Topeng pertama yang jatuh adalah topeng Sekar. Malam itu, dalam rapat keluarga yang saya tidak diundang, tapi saya dengar dari dapur, Sekar mengusulkan sesuatu. Bu, katanya, rumah ini kan masih atas nama keluarga. Kenapa nggak dijual saja atau diagunkan ke bank? Toh Mas Bayu sudah punya istri yang katanya kerja. Biar dia yang nanggung kontrakan. Saya hampir tertawa di dapur. Rumah ini. Mereka berencana menjual rumah ini untuk menutupi utang. Sambil membicarakan saya seperti dompet cadangan. Bu Hartini menyahut. Jangan dulu jual rumah. Rumah ini harga diri keluarga. Kita cari cara lain. Lalu suaranya merendah. Dan saya tahu kalimat berikutnya ditujukan tentang saya. Menantu itu notaris katanya. Dia pasti punya tabungan. Suruh Bayu bicara baik-baik. Atau kalau perlu, suruh dia tanda tangan jadi penjamin. Disitulah saya berhenti hanya mencatat. Disitulah saya mulai bergerak. Keesokan paginya, Bayu mendatangi saya. Wajahnya kikuk. Dia berkata bahwa keluarga sedang kesulitan. Bahwa sebagai menantu yang baik, sebagai istri yang berbakti, sudah sepantasnya saya membantu. Dia menyodorkan selembar kertas. Surat pernyataan kesediaan menjadi penjamin utang Pak Gunawan. Di bawahnya, kolom tanda tangan. Tanda tangani saja, Kirana, katanya. Ini demi keluarga kita. Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan, dari atas sampai bawah. Seperti saya membaca ratusan dokumen setiap minggu. Lalu, saya berkata, Mas, surat ini menjadikan saya penanggung jawab penuh utang 200 juta. Kalau Bapak tidak bisa bayar, harta saya yang disita. Kantor saya, tabungan saya. Bayu tampak terkejut sesaat. Lalu dia menutupinya. Ibu yang menyusun suratnya. Katanya itu yang adil. Adil. Saya menyimpan kata itu di kepala saya. Saya tersenyum pada Bayu. Beri saya waktu sampai akhir minggu. Mas, saya pelajari dulu. Bayu mengangguk lega. Mengira saya akan menurut. Dia tidak tahu. Mulai detik itu, saya bukan lagi menantu yang dia kira. Sepanjang minggu itu, saya bekerja dalam diam di kantor. Saya mengeluarkan satu map dari brankas. Map yang sudah saya siapkan jauh sebelum pernikahan ini. Di dalamnya ada 3 dokumen. Yang pertama, perjanjian pranikah. Ditandatangani Bayu dan saya di hadapan notaris rekan saya 2 minggu sebelum akad. Bayu menandatanganinya tanpa benar-benar membaca. Sibuk dengan persiapan pesta. Isinya jelas. Harta saya sebelum dan selama pernikahan adalah milik saya sepenuhnya. Tidak bercampur. Tidak bisa diganggu utang pihak manapun. Yang kedua, lebih penting, sebuah akta. Saya membukanya dan membaca lagi baris yang sudah saya hafal. Rumah di Bintaro itu. Rumah keluarga Hartini. Rumah tempat saya disuruh makan paling akhir dan dipanggil yang paling rendah. 3 tahun lalu, sebelum saya mengenal Bayu. Keluarga Hartini hampir kehilangan rumah itu karena tunggakan ke seorang rentenir yang membeli surat-suratnya lewat
perantara lewat sebuah firma adalah seorang investor properti diam-diam. Investor itu membiarkan keluarga Hartini tetap tinggal, asal membayar sewa bulanan yang mereka kira adalah cicilan bank. Investor itu adalah saya. Mereka tidak pernah tahu. Bahkan Bayu tidak tahu. Ketika saya bertemu Bayu, saya tidak tahu dia anak dari keluarga yang rumahnya saya pegang aktanya. Saya baru menyadarinya beberapa minggu sebelum pernikahan. Ketika saya melihat alamat Bintaro di undangan, saya bisa membatalkan semuanya saat itu. Tapi saya memilih diam. Saya memilih melihat. Manusia menunjukkan wajah aslinya saat dia merasa berkuasa atas orang yang dia kira lemah. Dan keluarga Hartini sudah menunjukkan wajah asli mereka. Lengkap. Berhari-hari dengan banyak saksi. Dokumen ketiga adalah rekaman. Bukan rekaman gelap yang saya curi, tapi catatan jujur Mbak Asi tanpa saya minta. Mulai merekam suara dengan ponsel lamanya setiap kali Bu Hartini merendahkan saya di depan tamu. Dia melakukannya karena dia kasihan. Dia bilang, suatu hari mungkin Bu Kirana butuh bukti. Saya punya semua yang saya butuhkan. Tanggal, kejadian, saksi, akta, perjanjian, semuanya hitam di atas putih. Hari Kamis sore, saya menyempatkan diri menemui Pak Reza, rekan saya. Seorang advokat yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Kami duduk di kafe kecil dekat kantor. Saya membuka map coklat itu di hadapannya. Saya menceritakan semuanya. Buku aturan, makan paling akhir, honor yang diambil, tuduhan mencuri, surat penjamin yang mereka paksakan. Pak Reza membaca dokumen-dokumen itu satu persatu, lalu menatap saya. Kirana, katanya, dengan semua ini, kamu bisa menghancurkan keluarga itu sepenuhnya. Akta atas namamu, perjanjian pranikah, rekaman, saksi. Secara hukum, kamu bisa mengusir mereka dari rumah itu besok pagi. Dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Saya menatap cangkir kopi saya yang sudah dingin. Saya tahu, Pakistan. Lalu apa rencanamu? Saya terdiam lama. Lalu saya berkata, saya tidak ingin menghancurkan mereka. Pakistan. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin Bu Hartini untuk satu kali saja dalam hidupnya merasakan bagaimana rasanya berdiri di lantai yang paling rendah. Bukan untuk membalas, tapi supaya dia mengerti. Supaya dia berhenti melakukannya pada perempuan berikutnya. Pak Reza tersenyum tipis. Itulah kenapa kamu notaris yang baik. Kirana, kamu tahu bedanya antara keadilan dan dendam. Dia menutup map itu. Saya siapkan semua dokumen pendukungnya. Kapanpun kamu butuh, tinggal telpon. Saya pulang sore itu dengan hati yang aneh. Tidak ada kemenangan di sana. Hanya ketenangan dingin seseorang yang tahu bahwa segalanya akhirnya akan kembali pada tempatnya. Yang tersisa hanya satu, memilih waktu. Bu Hartini sendiri yang memberikan waktu itu kepada saya. Akhir minggu, dia memanggil seluruh keluarga besar untuk berkumpul. Lagi-lagi rumah penuh. Saudara dari Jawa Tengah, tetangga, ibu-ibu arisan. Tapi kali ini bukan untuk arisan. Bu Hartini berdiri di tengah ruang tamu. Dan saya tahu dari caranya berdiri, dia menyiapkan pertunjukan. Pertunjukan untuk mempermalukan saya di depan semua orang. Dan memaksa saya menandatangani surat penjamin itu di hadapan saksi sebanyak mungkin. Saudara-saudara, kata Bu Hartini, suaranya lantang, menikmati semua mata yang tertuju padanya. Kalian semua tahu, keluarga kita sedang diuji. Dan di saat seperti ini, kita tahu siapa yang berbakti dan siapa yang durhaka. Dia menoleh pada saya, jarinya menunjuk. Menantu saya ini, notaris, punya uang, tapi pelit pada keluarga suaminya. Disuruh bantu sedikit, dia berhitung. Inikah menantu yang kalian sebut baik? Hari ini, di depan kalian semua. Saya minta dia menandatangani surat ini, supaya semua tahu dia memang bagian dari keluarga ini. Atau dia keluar dari rumah ini malam ini juga. Ruangan hening. 20 pasang mata menatap saya. Sekar tersenyum sinis di pojok. Bayu menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Pak Gunawan duduk diam dengan wajah letih. Saya berdiri dari kursi saya. Pelan. Saya tidak gemetar. Saya melangkah ke tengah ruangan, ke tempat Bu Hartini berdiri
penuh kemenangan. Saya membawa map coklat di tangan saya. Bu Hartini, kata saya. Suara saya tenang, jernih, terdengar sampai sudut ruangan. Sebelum saya menandatangani apapun, izinkan saya juga bicara di depan keluarga besar. Karena Ibu benar, hari ini memang hari yang baik untuk semua orang tahu kebenaran. Bu Hartini mengernyit. Ini di luar naskahnya. Saya membuka map. Saya mengeluarkan lembar pertama. Ini perjanjian pranikah. Ditandatangani Mas Bayu dan saya di depan notaris sebelum akad. Sah secara hukum. Isinya, harta saya tidak bisa dipakai menanggung utang siapapun di keluarga ini, termasuk utang 200 juta Pak Gunawan. Jadi surat penjamin yang Ibu siapkan secara hukum tidak ada artinya. Saya tidak menolak karena pelit. Saya menolak karena memang tidak bisa, dan Ibu menyuruh saya menandatangani sesuatu yang batal demi hukum. Beberapa tamu mulai berbisik. Wajah Bu Hartini mengeras. Tapi itu bukan hal terpenting yang ingin saya sampaikan, kata saya. Saya mengeluarkan lembar kedua, akta itu. Saya mengangkatnya pelan, agar semua orang melihat stempel resminya. Ini akta rumah ini. Rumah yang kita berdiri di dalamnya sekarang. Saya berhenti sejenak. Saya menatap Bu Hartini lurus ke matanya. 3 tahun lalu, keluarga ini hampir kehilangan rumah ini karena utang ke rentenir. Surat-suratnya dibeli oleh seorang investor lewat firma. Investor itu membiarkan keluarga tetap tinggal dengan membayar yang kalian kira cicilan bank setiap bulan. Saya menurunkan akta itu. Investor itu saya. Bu, rumah ini secara hukum sudah atas nama saya sejak 3 tahun sebelum saya menjadi menantu di sini. Ruangan itu meledak dalam keheningan. Jenis keheningan yang lebih keras daripada teriakan. Bu Hartini terhuyung, tangannya mencari sandaran kursi. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Saya menyodorkan akta itu kepada salah seorang saudara yang saya tahu pernah bekerja di kelurahan. Silakan periksa stempelnya. Nomornya bisa dicek di Badan Pertanahan besok pagi. Saya notaris. Bu, saya tidak bermain dengan dokumen palsu. Itu satu-satunya hal yang tidak pernah saya lakukan. Saudara itu memeriksa. Wajahnya berubah. Dia mengangguk pelan pada yang lain. Asli. Saya melihat semuanya berubah dalam ruangan itu, dalam hitungan detik. Para tamu yang tadi menatap saya dengan jijik, kini menatap Bu Hartini dengan tanda tanya. Ibu-ibu arisan yang tadi tersenyum sinis, kini saling berbisik. Tembok kewibawaan yang Bu Hartini bangun selama bertahun-tahun dengan rasa takut dan aturan runtuh perlahan di depan matanya. Lalu, saya mengeluarkan ponsel. Saya tidak memutar rekaman keras-keras. Saya hanya memutarnya sebentar. Cukup untuk 1 kalimat. Suara Bu Hartini sendiri, jernih, terdengar di ruangan yang senyap itu. Menantu pendatang. Kembalikan gelang ibu. Pasti kamu pencurinya. Lalu suara Mbak Asih 2 hari kemudian. Bu, gelangnya ketemu. Di laci ibu sendiri. Saya mematikan rekaman. Saya tidak akan memutar sisanya. Bu, kata saya pelan. Masih banyak tentang honor saya yang ibu ambil. Tentang ibu yang datang ke kantor menyuruh saya berhenti kerja di depan klien saya. Tentang saya yang diperkenalkan sebagai pembantu pada tamu-tamu ini. Tapi saya rasa semua orang di sini sudah cukup mengerti. Sekar berdiri, suaranya melengking. Kakak menipu kami. Kakak menikahi Mas Bayu untuk merebut rumah ini. Saya menoleh padanya dengan tenang. Tidak, Sekar. Saya menikahi Bayu karena saya pikir saya mencintainya. Saya baru tahu rumah yang aktanya saya pegang adalah rumah keluarganya beberapa minggu sebelum akad. Saya bisa pergi saat itu. Saya memilih tinggal dan selama sebulan. Kalian semua menunjukkan kepada saya siapa kalian sebenarnya. Saya disuruh makan paling akhir, dipanggil yang paling rendah, diperkenalkan pada tamu sebagai pembantu, dituduh mencuri tanpa bukti, disuruh menjamin utang yang bukan urusan saya. Bahkan kalian berencana menjual rumah yang sudah bukan milik kalian. Semua itu ada catatannya, ada rekamannya, ada saksinya di ruangan ini. Saya menutup map saya. Saya tidak perlu mempermalukan siapapun lebih jauh. Saya hanya ingin satu hal jelas. Mulai besok, status rumah ini
Saya serahkan ke pengacara saya, Pak Reza, untuk diatur ulang secara resmi. Bu Hartini jatuh terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, suaranya pecah. Kamu mau mengusir kami? Saya menatapnya. Dan di sini, di puncak segalanya, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lelah. Tidak. Bu, saya bukan ibu. Saya tidak akan mengusir orang tua ke jalan. Walaupun ibu pernah mengancam mengusir saya malam ini juga. Saya berbalik menghadap seluruh ruangan. Keluarga ini boleh tetap tinggal. Tapi dengan satu syarat. Tidak ada lagi buku aturan. Tidak ada lagi orang yang paling rendah. Di rumah ini, semua orang makan di meja yang sama. Pada waktu yang sama. Soal utang 200 juta, Pak Gunawan, saya akan bantu menyelesaikannya. Bukan karena saya penjamin, tapi karena Pak Gunawan satu-satunya orang di rumah ini yang tidak pernah ikut merendahkan saya. Pak Gunawan mengangkat wajahnya, matanya basah. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dia mengangguk dalam dan lama. Seperti seseorang yang akhirnya melihat menantunya untuk pertama kali. Lalu, saya menoleh pada Bayu, suami saya. Lelaki yang berdiri di antara 20 orang dan tidak pernah satu kali pun membela istrinya. Mas Bayu, kata saya. Suara saya pelan sekarang. Tidak marah, hanya getir. Aturan ibu, aku bisa lawan. Penghinaan keluarga, aku bisa simpan dan balas dengan kertas. Tapi diammu, Mas, selama sebulan ini, saat aku berdiri di sudut menunggu makanan dingin, saat aku diperkenalkan sebagai pembantu di rumahmu sendiri, itu satu hal yang tidak ada aktanya, tidak ada pasal yang bisa memperbaikinya. Bayu mengangkat kepala. Kirana, aku tidak tahu kamu. Maafkan aku takut sama ibu. Aku salah. Aku tahu kamu takut, kata saya. Tapi aku menikah dengan suami. Mas, bukan dengan anak kecil yang sembunyi di belakang ibunya saat istrinya ditindas. Saya menutup map saya. Saya mengangkat koper yang sudah saya kemas pagi tadi. Koper yang saya titipkan di teras tanpa ada yang sadar. Aku akan tinggal sementara di apartemenku di Kuningan, kata saya pada seluruh ruangan. Pak Reza akan menghubungi keluarga ini soal pengaturan rumah dan soal utang. Semuanya akan beres dan adil. Adil yang sebenarnya, Bu Hartini. Bukan adil versi buku coklat itu. Saya berjalan ke pintu. Tidak ada yang menahan saya. Bu Hartini masih terduduk, menatap akta di tangan saudaranya. Tangannya gemetar, sekar membisu. Semua kesombongannya runtuh. Bayu berdiri di tengah ruangan, memanggil nama saya 2 kali, lalu berhenti. Karena tahu, tidak ada gunanya. Di ambang pintu, Mbak Asih mengejar saya. Dia menggenggam tangan saya, matanya berkaca-kaca. Bu Kirana, terima kasih. Selama ini cuma ibu yang memperlakukan saya seperti manusia di rumah ini. Saya memeluknya. Kamu yang lebih dulu memperlakukan saya seperti manusia. Mbak, aku tidak akan lupa. Lalu, saya melangkah keluar ke udara malam Bintaro yang dingin, meninggalkan rumah yang aktanya ada di tangan saya, tapi yang tidak pernah benar-benar menjadi rumah bagi saya. 3 bulan berlalu. Pak Reza menyelesaikan semuanya seperti yang saya minta. Utang Pak Gunawan, saya lunasi. Dengan perjanjian, dia mencicil ringan kepada saya, bukan ke rentenir. Status rumah saya, atur ulang. Saya hibahkan setengahnya atas nama Pak Gunawan, dengan syarat tertulis. Tidak boleh ada lagi penindasan terhadap siapapun yang tinggal di sana. Hitam di atas putih. Sebab, saya selalu percaya kertas lebih kuat daripada janji lisan. Bu Hartini. Dia tidak lagi punya buku aturan. Para tamu yang malam itu menyaksikan semuanya. Perlahan menjauh. Reputasi yang dia bangun dari rasa takut runtuh dalam satu malam. Dia menjadi pendiam. Suatu hari, lewat Mbak Asih, dia mengirim pesan singkat pada saya. Hanya 3 kata. Ibu minta maaf. Saya tidak membalas dengan dendam. Saya membalas, semoga ibu sehat. Beberapa luka tidak butuh dibalas. Cukup ditinggalkan. Sekar pindah ke kota lain. Setelah rencananya menjual rumah gagal total. Kepercayaan dirinya yang dulu, yang membuatnya menjatuhkan pakaian kotor di lantai kamar saya. Lenyap
entah kemana. Beberapa bulan kemudian, saya dengar dia menikah dan tinggal di rumah mertuanya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia kini merasakan apa yang dulu dia timpakan pada saya. Saya hanya berharap kalau iya, dia belajar sesuatu darinya. Pak Gunawan, sejak malam itu, menjadi orang yang paling sering menelpon saya. Bukan untuk meminta apa-apa, hanya untuk bertanya kabar. Dia bilang, dia menyesal pernah diam selama bertahun-tahun melihat istrinya memerintah rumah dengan rasa takut. Suatu kali, dia berkata pada saya, suaranya bergetar. Nak Kirana, seharusnya aku yang melindungimu di rumah ini. Bukan kamu yang akhirnya melindungi kami semua. Saya hanya tersenyum. Beberapa permintaan maaf datang terlambat, tapi tetap layak diterima. Dan Bayu datang ke apartemen saya beberapa kali, membawa bunga, membawa janji. Dia berubah, katanya. Dia sudah belajar berdiri sendiri, katanya. Mungkin itu benar. Saya tidak membencinya, tapi saya juga tidak bisa kembali. Pernikahan kami berakhir dengan baik-baik di hadapan notaris. Dengan tanda tangan yang tenang, tidak ada teriakan, tidak ada air mata yang tumpah. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya jujur bahwa cinta yang dibangun di atas ketakutan tidak akan pernah berdiri tegak. Saya kembali ke kantor saya di Kuningan, ketumpukan akta, sertifikat, dan perjanjian. Ke hidup yang saya bangun sendiri sebelum ada yang mencoba menyuruh saya makan paling akhir. Saya tidak menyesali pernikahan itu. Aneh, mungkin. Tapi dari sana saya belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh ratusan dokumen yang pernah saya tangani. Bahwa kertas memang kuat, tapi yang membuat kertas itu berguna bukan tinta dan stempelnya, melainkan keberanian untuk menggunakannya saat tiba waktunya. Banyak perempuan memegang hak mereka di tangan, lalu menyerahkannya begitu saja karena takut dianggap durhaka, dianggap tidak tahu diri, dianggap menantu yang buruk. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, berdiri di sudut dapur, menunggu giliran makan, menelan harga diri demi menjaga sebuah keluarga yang tidak pernah menganggap mereka bagian dari keluarga. Cerita ini untuk kalian. Kalian tidak harus berteriak untuk dihargai, tapi kalian juga tidak boleh diam selamanya. Pelajari hak kalian, simpan bukti, dan ketahuilah, martabat itu bukan sesuatu yang diberikan orang lain pada kalian. Itu sesuatu yang kalian pertahankan sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak datang dari aturan yang dipaksakan. Dari siapa yang berkuasa atas siapa. Kehormatan tumbuh dari rasa saling menghargai. Ketika seseorang memakai kekuasaan untuk menindas, dia sedang membangun tembok dengan orang yang seharusnya dia cintai. Ada banyak ibu mertua di luar sana yang takut kehilangan kuasa atas anak lelakinya, lalu menjadikan menantu sebagai musuh. Ada banyak suami seperti Bayu yang memilih diam karena lebih takut pada ibunya daripada peduli pada istrinya. Dan ada banyak perempuan seperti saya yang dianggap lemah hanya karena memilih tenang. Tapi ketenangan bukan kelemahan. Kadang, ketenangan adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, membalas dengan kebencian atau membalas dengan martabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidur nyenyak setiap malam. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berdiri di sudut, menunggu giliran yang tak pernah datang? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Suamiku meninggal belum genap 7 hari. Asap dupa di depan fotonya bahkan belum hilang. Tetapi keluarga mertuaku sudah memanggilku ke ruang tengah. Mereka menyodorkan selembar surat, sebuah pulpen, dan tas kain berisi pakaian lamaku. Ibu mertuaku menatap perutku yang mengandung 4 bulan, lalu berkata dingin, "Anak dalam kandunganmu belum tentu darah daging keluarga ini." Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Kisah hari ini terinspirasi dari peristiwa nyata tentang seorang perempuan yang kehilangan suami, lalu kehilangan tempat berpijak hanya dalam 1 malam. Jika kalian menyukai cerita tentang keadilan, tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Namaku Dewi Lestari, 28 tahun.
Aku tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengurus rumah dan menunggu suamiku pulang. Sudah 3 tahun aku menjadi istri Budi. Aku percaya selama suami istri sehati, kesulitan apapun bisa dilewati. Budi, pria yang sangat baik. Ia tidak banyak mengumbar kata manis, tetapi hidupnya lurus dan penuh tanggung jawab. Hari ketika tahu aku hamil, ia bahagia sampai tidak bisa tidur. Ia menggenggam tanganku erat. Apapun yang terjadi, jaga anak kita. Dia darah dagingku, dan dia akan jadi kekuatanmu. Waktu itu aku memarahinya karena bicara yang tidak-tidak. Siapa sangka kalimat itu menjadi pesan terakhir yang paling kuingat. Kecelakaan itu terjadi pada sore yang kelabu. Budi mengantar dokumen proyek kepada klien. Ia berjanji pulang membawa bubur ayam. Karena beberapa hari itu aku tak bisa makan nasi. Aku mengirim pesan agar ia hati-hati. Ibu dan anakmu menunggu bubur dari ayah. Namun malam itu yang datang bukan semangkuk bubur, melainkan telepon dari nomor tak dikenal. Budi kecelakaan. Ketika aku tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Aku tak sempat mendengar ia memanggil namaku untuk terakhir kalinya. Selama pemakaman, aku seperti kehilangan jiwa. Tetapi Ibu Suryani hanya berdiri dengan wajah sedingin batu. Tatapannya bukan seperti pada menantu yang kehilangan suami, melainkan seperti melihat sebuah utang yang belum tahu cara melunasinya. Mas Dharma, kakak iparku, lebih membuatku merinding. Ketika pelayat berkurang, ia sudah bertanya soal sertifikat, rekening, dan asuransi kecelakaan Budi. Dokumen harus segera diurus supaya tidak berantakan. Suamiku masih terbaring, tanah kuburnya belum kering. Tetapi di kepala kakaknya hanya ada angka. Adik iparku, Rina, tak kalah kejam. Ia bicara cukup keras agar aku mendengar. Kak Dewi ini baru masuk keluarga kita. Mas Budi malah kena musibah. Ada orang yang pembawaannya begitu. Masuk rumah manapun, rumah itu pasti sial. Aku ingin bertanya, Budi itu suamiku. Apa penderitaanku belum cukup? Namun, aku hanya menunduk, meletakkan tangan di perut, dan menelan air mata. Malam terakhir setelah pemakaman, rumah menjadi sunyi mencekam. Aku baru selesai mengganti air di meja altar saat Ibu Suryani keluar dari kamarnya. Suaranya datar. Kalau sudah selesai menangis, sekarang kita bicara urusan orang hidup. Aku tertegun. Dengan satu kalimat itu, aku mengerti. Di hatinya, kematian Budi bukan lagi kehilangan, melainkan alasan untuk menghitung untung dan rugi. Aku mengikutinya ke ruang tengah. Di meja sudah tersedia setumpuk dokumen tebal dan sebuah pulpen. Di bawah kursi tergeletak tas kain berisi pakaianku, dilipat asal. Mas Dharma duduk bersedekap di sofa. Rina bersandar di lemari. Sudut bibirnya terangkat, seolah lama menunggu momen ini. Aku mencoba tenang, meski tanganku dingin. Ibu, ini surat apa? Ibu Suryani memandangku dari ujung kepala hingga kaki. Lalu tatapannya berhenti lama di perutku. Ia mendorong tumpukan kertas itu ke arahku. Suaranya pelan, tetapi setiap kata menusuk seperti jarum. Tanda tangani. Setelah itu, kemasi barangmu dan pergi. Anak dalam kandunganmu belum tentu darah daging keluarga Santoso. Jangan berpikir menggunakannya untuk menguasai harta anakku. Seluruh tubuhku membeku. Foto Budi ada di belakang punggung ibu mertuaku. Tetapi tak seorang pun di ruangan itu ingat betapa Budi mencintaiku. Betapa ia mendambakan anak ini. Surat itu menyatakan, aku sukarela meninggalkan keluarga Santoso, tidak menuntut harta, tidak lagi punya kaitan dengan warisan Budi. Masa berkabung belum lewat 7 hari, baju hitamku masih berbau dupa. Tetapi mereka sudah selesai merancang cara membuangku. Mas Dharma bersandar dengan tatapan menghina. Budi sudah mati. Untuk apa kamu tinggal? Menunggu melahirkan, lalu menuntut bagian rumah. Mulai sekarang, rumah ini bukan tempat orang luar ikut campur. 2 kata orang luar itu menyentakku. Baru beberapa hari lalu, aku berlutut di samping peti suamiku, memanggil mereka ibu dan mas. Sekarang, aku menjadi orang asing. Aku meletakkan tangan di perut. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya sedang hamil. Setidaknya izinkan saya tinggal sampai melahirkan. Saya hanya butuh tempat tenang untuk cucu Mas Budi. Ibu Suryani menggebrak meja. Pulpen menggelinding, jatuh. Baru sebentar berkabung.
Mulutmu sudah bicara uang dan rumah. Kamu masih berani bilang tidak serakah? Rina menimpali sinis. Sudahlah, jangan bersandiwara. Siapa yang tahu? Janin itu benar-benar anaknya. Nanti kalau lahir, minta bagian warisan. Siapa yang menanggung? Kalimat itu seperti tamparan. Anak dalam kandunganku adalah kebahagiaan terakhir Budi. Tetapi mereka tega menjadikannya bahan untuk meragukan dan menghinaku. Dengan gemetar, aku membuka album foto USG di ponsel. Ini saat Mas Budi mengantar saya periksa. Ini pesannya menanyakan pantangan kehamilan. Silahkan dibaca. Tetapi Ibu Suryani tak mau melirik. Tiba-tiba Mas Dharma merebut ponsel dari tanganku. Mas Dharma, kembalikan. Ia melihat layar, lalu tertawa sinis. Hal begini bisa membuktikan apa? Kalau pintar, diam, dan tanda tangani. Kalau berani bikin keributan. Jangan salahkan aku menyebar kabar ke seluruh kampung bahwa kamu perempuan tidak benar dan janin itu tidak jelas ayahnya. Aku membeku. Bukan karena takut tuduhan untuk diriku, tetapi karena aku takut anakku yang belum lahir harus menanggung aib yang diciptakan keluarga ayahnya sendiri. Ibu Suryani kembali duduk. Suaranya lebih dingin. Pilihan pertama, tanda tangani dan pergi tenang. Pilihan kedua, kami menuntut balik. Menuduhmu menggelapkan uang Budi dan mencuri surat berharga. Kamu pikir perempuan hamil tanpa uang bisa melawan keluarga ini? Aku menoleh ke foto Budi. Tatapannya masih teduh. Ingin rasanya aku berteriak. Lihatlah bagaimana keluarga kandungmu memperlakukan istri dan anakmu. Tapi aku tidak bisa. Bayiku menendang pelan, seolah mengingatkan aku tidak boleh tumbang. Jika aku melawan sekarang, mereka bisa melakukan apa saja untuk mencoreng nama anakku. Aku sudah kehilangan suami. Aku tidak boleh kehilangan anakku juga. Aku memungut pulpen di lantai. Tanganku gemetar hebat. Air mataku memburamkan kalimat dingin itu. Aku menandatangani namaku. Setiap goresan seperti sayatan. Itu bukan tanda tangan orang yang menyerah, melainkan tanda tangan seorang ibu yang memaksa dirinya bertahan hidup. Ibu Suryani mengambil tas itu. Sudut bibirnya terangkat. Mulai sekarang, kamu dan keluarga ini tidak punya hubungan apa-apa. Barangmu sudah disiapkan di depan pintu. Besok pagi, jangan sampai aku melihat wajahmu lagi. Aku tidak menjawab, hanya mengangkat tangan ke perutku, berkata dalam hati pada Budi, Mas, aku tidak akan membiarkan anak kita tenggelam di rumah tanpa perasaan ini. Tetapi malam itu, ia belum tahu, masih ada satu benda yang akan mereka rebut esok pagi. Esok paginya, Mas Dharma menyeret sebuah koper kecil ke hadapanku. Roda koper bergesekan dengan lantai. Terdengar seperti seseorang menyeret sisa harga diriku keluar dari rumah ini. Itu koper lama yang kubawa pertama kali datang sebagai menantu. Sekarang koper yang sama tergeletak di kakiku. Hanya berisi beberapa baju hamil usang. Aku hendak menariknya saat Ibu Suryani bersuara. Tunggu. Matanya tertuju pada tangan kiriku. Cincin kawin masih melingkar di jariku. Longgar. Karena tubuhku kurus. Barang milik keluarga kami harus tetap di sini. Cincin itu tidak seberapa harganya. Tapi Budi yang memakaikannya di hari pernikahan kami. Saya mohon, biarkan saya menyimpannya. Ini kenang-kenangan kami. Ibu Suryani tertawa sinis. Kenang-kenangan untuk apa? Orang sudah mati. Supaya nanti kamu bisa bercerita keluarga kami menelantarkanmu. Mas Dharma kehilangan kesabaran. Ia mencengkeram pergelangan tanganku kuat. Ibuku bilang, lepas. Ya lepas. Jariku sakit saat cincin ditarik paksa. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Cincin itu jatuh ke tangan Ibu Suryani yang meletakkannya di meja altar tanpa rasa hormat. Ternyata benda yang membuktikan aku istri Budi. Di mata mereka hanyalah aset keluarga. Kukira mereka sudah mengambil semua. Tapi saat aku menyentuh koper, Rina melihat kalung perak usang di leherku. Itu juga kalung Mas Budi, kan? Lepas sekalian. Aku menutupi liontin itu dengan tangan. Kalung itu Budi berikan saat kami tahu aku hamil. Liontinnya kecil, berukir burung yang mengepakkan sayap. Budi bilang, itu hadiah teman lama, berharga karena kenangannya. Rina melangkah maju. Suaranya tajam. Barang kakakku harus ditinggal. Jangan biasa mengambil semua yang kamu lihat. Kali ini, entah dari mana datangnya kekuatan. Aku mundur selangkah
dan menggenggam erat kalung itu. Aku menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya, tidak menghindar. Suaraku gemetar, tetapi tegas. Ini Mas Budi sendiri yang memberikannya. Siapapun yang ingin mengambilnya, langkahi dulu mayat ibu dan anak ini. Ruangan hening sejenak. Mereka tak menyangka seseorang yang baru dipaksa menandatangani surat dan direbut cincinnya masih berani sekeras itu. Mas Dharma hendak maju, tetapi Ibu Suryani melambaikan tangan penuh penghinaan. Sudahlah, barang perak butut begitu paling laku berapa? Biarkan dia bawa. Cepat pergi. Aku menarik koper menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Mas Dharma membuka pintu, menggerakkan dagunya. Pergi. Jangan berpura-pura kasihan. Gerbang besi dibanting menutup di belakangku. Kunci berbunyi klik. Seperti pernyataan, aku tidak punya jalan kembali. Aku berdiri di luar gerbang. Satu tangan menyeret koper, satu tangan memeluk perut. Sebelum pintu utama tertutup, kudengar bisikan Mas Dharma pada ibunya. Biarkan dia pergi, tanpa uang, tanpa rumah. Cepat atau lambat, pasti kembali memohon. Saat itu, suruh tanda tangan apapun, pasti dia mau. Ibu Suryani menanggapinya dengan tawa kecil. Lebih dingin dari hujan malam. Aku menatap rumah itu. Baru kemarin rasanya. Tempat ini tempatku memasak untuk Budi, menunggunya pulang larut. Tapi hanya setelah satu pemakaman. Semua ikatan telah mereka ukur dengan uang asuransi dan hak waris. Aku berdiri di bawah gerimis cukup lama, lalu menarik koper, meninggalkan gang itu. Aku tidak tahu kemana tujuanku, hanya tahu aku tidak boleh tumbang di sini. Aku berbisik ke perutku, maafkan ibu. Ya, mulai sekarang hanya ada kita berdua. Anehnya, di tengah dingin yang menusuk, liontin kalung Budi di dadaku terasa sedikit hangat. 2 bulan setelah meninggalkan rumah keluarga Santoso, aku menyewa kamar kontrakan kecil di ujung kota. Dindingnya lembab, atap sengnya rendah. Saat hujan, air merembes membentuk garis di lantai semen. Setiap malam, sambil mendengar tikus berlari di langit-langit, aku berkata pada diri sendiri, setidaknya tempat ini masih melindungi kami berdua. Aku menerima jahit borongan dari konveksi kecil dekat pasar. Upahnya hanya beberapa puluh ribu rupiah. Tapi aku tidak berani mengeluh. Di dompet hanya tersisa cukup untuk beberapa butir telur dan sebungkus mie instan. Aku menghitung setiap 1.000 rupiah. Agar besok masih punya uang untuk susu hamil, aku tidak berani pulang ke rumah orang tuaku. Ibuku punya penyakit jantung. Ayahku baru stroke ringan tahun lalu. Jika tahu putrinya diusir dalam keadaan hamil, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Setiap kali ibu menelpon, aku menggigit bibir dan membuat suaraku ceria. Baik kok. Bu, ada kebohongan yang diucapkan bukan untuk menutupi kesalahan, melainkan untuk melindungi orang yang kita sayangi. Keluarga mertuaku tidak hanya mengusirku. Mereka menyebar kabar bahwa aku membawa kabur uang Budi, lalu menghilang. Suatu hari di pasar, kenalan lama mertuaku sengaja bicara keras. Perempuan zaman sekarang mengerikan. Suami baru meninggal, sudah merencanakan jalan sendiri. Ternyata, dalam cerita yang mereka sebar, aku bukan istri yang diusir, melainkan perempuan tamak yang kabur setelah menguras harta. Aku pernah datang ke kantor lama Budi, menanyakan sisa gaji dan asuransinya. Petugas berkata canggung, berkas Pak Budi sudah ada, pihak keluarga yang mengurus pencairannya. Siapa? Ibu atau kakak iparnya? Ia menghindar. Sejak itu, sebuah kecurigaan tumbuh. Mungkin sejak awal mereka sudah merencanakan semuanya. Tapi aku tidak punya uang, tidak punya pengacara, tidak punya siapa-siapa. Suatu malam akhir bulan, hujan deras. Sisa uangku hanya beberapa lembar ribuan. Bungkus mie instan terakhir tergeletak di samping kotak susu hamil yang hampir habis. Tiba-tiba perutku melilit dan anakku menendang pelan. Tendangan itu membuatku menangis. Aku bisa menahan lapar. Tetapi anakku tidak bersalah dan tidak seharusnya kelaparan bersama ibunya. Aku melepas kalung peninggalan Budi. Ini benda terakhir yang membawa jejaknya. Satu-satunya yang berhasil kuselamatkan dari rumah itu. Aku pernah berjanji tidak akan menjualnya. Tetapi keesokan paginya, aku sadar
tidak punya pilihan lain. Aku membungkusnya dengan sapu tangan, berkata pada diri sendiri, hanya digadaikan sementara. Nanti kalau dapat pekerjaan, lebih baik. Aku pasti menebusnya. Orang-orang di kontrakan pernah menyebut tempat gadai bernama Gadai Mulia. Gadai terbesar di kota ini. Pemiliknya, Pak Hartono. Kabarnya, dulu preman besar. Sangat galak. Aku bimbang lama. Seorang perempuan hamil masuk ke tempat seperti itu. Membayangkannya saja menakutkan. Tapi toko kecil pasti menawar rendah. Sementara aku butuh uang. Gadai Mulia terletak di jalan utama dengan plang merah menyala. Di depan toko, beberapa pemuda bertato menyapu diriku dari atas ke bawah. Aku menunduk dan masuk cepat. Di balik etalase kaca, seorang pemuda mengunyah permen karet sambil menatap ponsel. Ia melirikku, bertanya ketus. Gadai. Aku mengeluarkan sapu tangan, membukanya lapis demi lapis. Kalung perak kusam muncul di bawah cahaya lampu. Saya mau gadai kalung ini. Pemuda itu melihatnya sekilas. Perak kusam begini, paling laku 300.000. Mau. Tanda tangan. 3 kata itu menyayat hatiku. Bagi mereka ini hanya potongan perak tua. Bagiku, peninggalan terakhir dari suami yang telah tiada. Saat ujung pulpenku menyentuh formulir, dari arah tangga terdengar langkah kaki. Seorang pria berkemeja hitam turun. Posturnya tinggi, tatapannya tajam. Pemuda di konter berdiri tegak. Siang, Pak Hartono. Pak Hartono melewati konter, tapi beberapa langkah. Tatapannya terpaku pada kalung di meja. Seluruh tubuhnya seolah berhenti. Ekspresi dinginnya lenyap, digantikan keterkejutan. Ia mengambil kalung itu. Jarinya mengusap simbol burung. Kamu dapat dari mana ini? Kedua tanganku memeluk perut. Itu milik suami saya. Beliau sudah meninggal. Saya hanya ingin menggadaikannya untuk makan. Saya tidak mencuri. Mendengar kata suami, tatapannya menajam. Siapa nama suamimu? Budi Triono. Nama itu baru keluar. Seluruh ruangan seolah membeku. Pak Hartono menggenggam kalung itu hingga uratnya menonjol. Lalu ia berbalik menghadap anak buahnya. Bawa ibu ini ke ruang dalam. Buatkan susu hangat. Telepon dokter langganan saya. Buka brankas. Ambil 10 miliar. Siapkan kamar tamu di rumah. Mulai sekarang. Dia tamu kehormatanku. Aku mematung. Mengira salah dengar. Baru beberapa menit lalu, kalung Budi dihargai 300.000. Sekarang pria paling berkuasa di Gadai Mulia hendak memberiku 10 miliar rupiah. Air mata mengalir karena bingung, bukan bahagia. Pak Hartono. Kenapa Bapak kenal suami saya? Ia menunduk menatap Riontin, suaranya rendah. Karena jika bukan karena Budi bertahun-tahun lalu. Hartono ini sudah tidak punya nyawa untuk berdiri bicara denganmu. Jika kamu membawanya ke tempatku, itu artinya utangku pada Budi sudah saatnya dibayar. Pintu ruang dalam tertutup di belakangku. Aku duduk di sofa kulit menghadap meja kerja besar. Pak Hartono duduk di hadapanku. Tatapannya lebih mirip seseorang yang menemukan sesuatu yang lama hilang. Coba ceritakan, siapa yang memberikan kalung ini? Suami saya, Mas Budi. Sebelum meninggal, mendengar nama Budi lagi. Sudut matanya berkedut. Dia benar-benar sudah meninggal. Aku mengangguk. Beliau kecelakaan. Pak Hartono memejamkan mata. Di wajahnya terlihat kilasan sakit yang dalam. Cukup untuk membuatku mengerti, Budi bukan kenalan biasa. Aku berdiri panik saat uang itu disiapkan. Tidak. Pakistan, saya tidak bisa menerima sebanyak itu. Saya kesini menggadaikan kalung, bukan meminta uang. Tiba-tiba, Pak Hartono menggebrak meja, tetapi nadanya bukan memarahiku, melainkan ketidakadilan yang menimpaku. Kamu tidak boleh terpojok sampai harus menggadaikan benda ini untuk beberapa ratus ribu. Sejak Budi meninggal, tidak pernah ada yang berkata begitu padaku. Orang-orang hanya meragukan, mengusir, memfitnah. Tidak ada yang bertanya bagaimana aku bertahan hidup. Pak Hartono mengeluarkan map tipis dari laci, tetapi belum membukanya. Aku tidak ingin bicara gegabah sebelum punya bukti. Tapi, siapkan mentalmu. Kematian Budi mungkin tidak sesederhana yang kamu kira. Napasku tertahan. Selama 2 bulan aku mencoba menerima
bahwa suamiku malang karena kecelakaan. Tapi teman lamanya justru mengatakan kematian itu bermasalah. Maksud Bapak? Pak Hartono menatap kalung di tanganku. Budi bukan orang yang ceroboh saat berkendara. Dan ada orang-orang yang hanya menunggu dia jatuh untuk merampas semua milikmu dan anakmu. Kalimat itu seperti petir di hati. Untuk pertama kalinya, rasa sakit kehilangan suamiku berubah menjadi kecurigaan yang jauh lebih menakutkan. Pak Hartono kembali duduk, bahunya turun. Tatapannya menerawang. Dulu aku dan Budi satu angkatan di universitas. Keluarganya miskin, ayahnya kuli, ibunya penjual sayur. Saat ayahnya sakit parah dan biaya obat menumpuk, aku nyaris berhenti kuliah. Lalu Budi diam-diam memberikan amplop berisi seluruh tabungannya. Ia hanya berkata, uang masih bisa dicari. Orang tua tidak ada duanya. Tanpa dia, ayahku mungkin tidak selamat malam itu. Bertahun-tahun kemudian, setelah punya sedikit uang, ia bertemu Budi lagi. Sebelum berpisah, ia melepas kalung yang dipakainya dan memberikannya pada Budi. Kamu simpan ini. Siapapun yang melihatnya akan tahu ini tandaku. Kapanpun kamu atau keluargamu kesulitan, tunjukkan ini, akan kubayar dengan nyawaku. Aku menyentuh leherku, tempat kalung itu biasa melingkar. Ternyata benda yang kukira hanya kenang-kenangan usang, membawa janji yang begitu berat. Saat Budi memakaikannya di leherku, ia tidak hanya memberiku benda. Ia diam-diam meninggalkan sebuah jalan keluar untukku dan anak kami. Pak Hartono mengeluarkan map tipis, tetapi menahan tangannya di atasnya. Aku tidak ingin bicara gegabah sebelum punya bukti. Tapi Budi bukan orang yang ceroboh saat berkendara. Dan ada orang-orang yang hanya menunggu dia jatuh untuk merampas semua milikmu dan anakmu. Kalimat itu seperti petir di hati. Aku teringat Mas Dharma yang berkata cepat saat pemakaman. Semua urusan sudah selesai, jangan diungkit. Ibu Suryani juga bilang, aku jangan banyak bertanya. Dulu kupikir mereka kasihan. Sekarang setiap kata itu berubah menjadi duri. Mulai sekarang, hati-hati. Lanjutnya, jangan hubungi mereka. Jangan biarkan mereka tahu kamu di mana. Jika mereka tidak bersalah, kita akan tahu. Tapi, jika terlibat, mereka akan menunjukkan belangnya sendiri. Aku menggenggam erat liontin di tanganku. Jika benar ada yang mencelakai Mas Budi, sepahit apapun kebenarannya, saya harus tahu. Pak Hartono mengangguk. Baik, tapi jika ingin mencari kebenaran, kamu tidak boleh lemah hati di hadapan orang jahat. Baru saja aku selesai bicara. Pintu ruang dalam diketuk cepat. Anak buahnya membuka pintu. Wajahnya tegang, berbisik. Tapi aku masih mendengar beberapa kata. Keluarga mertuanya datang. Raut tenang Pak Hartono lenyap, digantikan ketajaman orang yang terbiasa menangani bahaya. Dari celah pintu, kudengar teriakan, "Mana perempuan itu? Suruh dia keluar." Itu suara Mas Dharma. Aku membeku. Kenapa mereka bisa tahu aku di sini? Aku baru tiba. Belum sampai 1 jam. Mas Dharma menggedor kaca. Suaranya melengking. Aku tahu dia di dalam. Perempuan itu mencuri barang dari rumah kami. Aku gemetar. Bukan karena takut ditangkap, tapi karena mereka sudah siap memutarbalikan fakta. Aku hanya membawa 1 kalung peninggalan suamiku yang ia berikan sendiri. Tapi mereka bisa dengan mudah menuduhku mencuri. Pak Hartono berdiri di luar. Suaranya berat dan dingin. Siapa yang mengizinkan kalian membuat keributan di depan tokoku? Suara Mas Dharma. Perempuan di dalam itu istri adikku. Dia mencuri, lalu kabur. Kalian yang menyembunyikannya berarti ikut berkomplot. Terdengar tawa pelan Pak Hartono. Mencuri. Ada surat laporannya atau hanya asal bicara? Aku tidak butuh surat laporan. Kalau aku bilang dia mencuri, ya dia mencuri. Serahkan dia. Pintu terbuka. Pak Hartono masuk. Duduk di sini, jangan keluar. Aku menggeleng. Mereka mencari saya akan jelaskan. Ia memotong. Menjelaskan sama saja menyerahkan diri ke kandang mereka. Kamu pikir mereka datang untuk mendengarkan penjelasanmu? Kalimat itu seperti tamparan air dingin. Ia memberi perintah. Tutup total pintu depan. Panggil orang lagi. Di luar, Mas Dharma semakin menjadi. Kau pikir dengan menutup pintu masalah selesai? Aku bisa hancurkan tokomu sekarang. Aku belum pernah melihatnya seperti ini. Kakak ipar yang tadinya sopan,
kini menunjukkan wujud aslinya. Pak Hartono tertawa dingin. Ini gadai mulia. Kalau mau menghancurkan, silahkan coba. Hanya satu kalimat. Suasana di luar berubah. Beberapa saat kemudian, langkah kaki menjauh. Hanya umpatan samar yang menghilang. Aku menghela napas panjang. Kakiku lemas. Aku berpegangan pada meja. Pak Hartono berbalik. Suaranya merendah tapi tegas. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi sendirian. Mereka sudah mengendus keberadaanmu. Itu artinya mereka ketakutan. Orang hanya takut ketika ada sesuatu yang harus disembunyikan. Dan kamu memegang sebagian dari rahasia itu. Aku memeluk perut. Untuk pertama kalinya, aku merasa jelas. Aku bukan lagi sekedar janda yang diusir. Aku berdiri di tengah masalah yang jauh lebih besar. Mobil membawaku keluar lewat pintu belakang gadai mulia. Aku duduk di tengah, diapit dua anak buah Pak Hartono. Lewat kaca, aku masih melihat bayangan Mas Dharma berkeliaran di kejauhan. Wajahnya penuh amarah, tapi kali ini ia tidak bisa lagi menjangkauku. Kediaman Pak Hartono terletak di ujung jalan lebar yang sepi. Diapit barisan pohon palem. Gerbang besi hitam yang tinggi terbuka perlahan. Di dalam, ada halaman luas dengan penjaga di kedua sisi. Jika tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan menyangka pria yang dirumorkan galak itu tinggal di tempat setenang ini. Di ruang makan sudah terhidang bubur hangat, ikan kukus, sayur bening, dan segelas susu hamil yang masih mengepul. Selama 2 bulan, aku terbiasa menghitung setiap bungkus mie. Sekarang, di hadapanku ada hidangan layak, tapi aku justru tidak tahu bagaimana memulainya. Pak Hartono berdiri di sampingku. Makan. Mencari kebenaran juga butuh tenaga. Aku menyuap sesendok bubur, hangat dan lembut, tapi baru beberapa suap. Air mataku jatuh. Pak Hartono tidak bertanya kenapa. Mungkin ia mengerti. Terkadang orang menangis bukan karena penderitaan bertambah, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang memperlakukannya sebagai manusia. Sore harinya, ia membawaku ke ruang kerja. Di atas meja, beberapa map sudah tersusun. Ini salinan kontrak proyek Budi. Ini asuransi kecelakaannya. Dan ini salinan rekening koran dari beberapa akun terkait. Aku melihat angka, tanggal, dan tanda tangan. Setelah Budi meninggal, ada sejumlah uang ditarik sangat cepat. Santunan dari kantor ditransfer ke rekening atas nama Ibu Suryani. Polis asuransi sedang diklaim, tetapi perwakilannya Mas Dharma. Bahkan ada surat kuasa yang belum pernah kulihat, menyatakan Budi setuju kakaknya mewakili. Tanda tangan di bawahnya sekilas mirip tulisan Budi, tapi semakin kuperhatikan, semakin terasa janggal. Aku menunjuk surat itu. Tanda tangan ini tidak bersih seperti tanda tangan Mas Budi. Pak Hartono setuju. Aku juga merasa begitu. Ini perlu diperiksa ahli. Tapi setidaknya ini menunjukkan ada yang sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Aku merinding. Sejak Budi tiada hingga aku diusir. Semuanya terjadi begitu cepat dan mulus. Seperti skenario yang sudah dilatih. Rasa sakit masih ada. Tapi di atasnya, mulai tumbuh sesuatu yang lebih keras dan dingin. Aku mengangkat wajah. Suaraku gemetar. Tapi setiap kata jelas. Jika Bapak mau membantu saya tidak butuh 10 miliar itu. Saya hanya ingin tahu siapa yang menyebabkan kematian suami saya, dan semua yang menjadi hak anak saya akan saya ambil kembali untuknya. Pak Hartono menatapku beberapa detik, lalu menundukkan kepala perlahan. Baik, tapi ingat, sekali melangkah, kamu tidak bisa mundur. Akan ada yang menangis memohon, ada yang mengancam, ada yang memfitnahmu lebih parah. Kalau kamu lemas sekali saja, mereka akan menggigitmu 10 kali lebih dalam. Aku menarik napas. Wajah Budi. Pesannya agar aku menjaga anak kami. Semua menyatu menjadi satu jawaban. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Tapi anak saya punya masa depan panjang. Saya tidak bisa membiarkan hidupnya dimulai dengan sebuah fitnah. Bibir Pak Hartono sedikit terangkat, membentuk senyum dingin. Kalau begitu, bagus. Mulai besok, kita tidak lagi meminta keadilan. Kita akan menyeret mereka satu persatu turun dari kursi mereka. Keesokan paginya, ia menyiapkan mobil
untuk mengantarku kembali ke rumah keluarga Santoso. Sebelum berangkat, ia meletakkan sebuah kancing baju hitam kecil di atas meja. Di dalamnya ada alat perekam. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Biarkan mereka bicara sendiri. Orang serakah. Kalau sudah disentil soal uang, biasanya tidak bisa menjaga mulut. Aku menatap kancing itu. Telapak tanganku dingin. Tapi aku mengangguk. Kepulanganku kali ini bukan untuk memohon, melainkan untuk menyingkap secuil tabir kebenaran. Pak Hartono mengatur 2 orang mengikuti dari jauh. Kalau merasa tidak aman, letakkan tangan di perutmu 3 kali. Orangku akan langsung masuk. Gerbang rumah keluarga Santoso masih sama. Hanya di mataku, kini terlihat seperti mulut perangkap yang pernah menelanku. Aku menekan bel. Rina keluar membuka pintu. Begitu melihatku, wajahnya berubah. Ia berteriak ke dalam, "Bu!" Dia kembali. Lalu menatapku dari atas ke bawah sambil tersenyum sinis. "Kenapa? Sudah habis uang. Sudah kuduga, kamu pasti merangkak kembali." Aku menunduk, berpura-pura lelah. Sebenarnya aku tidak perlu berakting. Wajahku memang sudah pucat. "Izinkan aku bertemu ibu sebentar. Ada yang ingin kumohon." Rina membuka pintu. Mungkin ingin melihat betapa menyedihkannya aku. Ibu Suryani sedang minum teh di ruang tamu. Melihatku masuk, ia meletakkan cangkirnya. Suaranya tajam. "Masih punya muka kamu kembali ke sini. Belum mati di jalanan." Kalimat itu menusuk, tapi aku tetap menunduk. Tanganku menyentuh pelan, perekam di dada. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh ia bicara lebih banyak. Aku menjawab lirih. "Saya hanya ingin meminta sedikit uang untuk berobat. Saya kurang darah," kata dokter. "Kalau tidak diperbaiki, bayinya bisa bahaya." Ibu Suryani tertawa dingin. "Bayi siapa saja belum jelas. Kamu pakai untuk mengancamku." Rina ikut memanas. "Jangan didengarkan, Bu. Orang seperti dia, kalau diberi hati, nanti minta jantung. Hari ini minta uang obat, besok minta biaya melahirkan." Aku menggigit bibir, membiarkan mereka menghinaku. Setiap kata yang mereka ucapkan, kini adalah bukti. Mas Dharma turun. Kemejanya belum terkancing rapi. Melihatku, ia tertawa sinis. "Uang. Sampai mati pun jangan harap dapat. Kamu sudah tanda tangan surat, masih mau kembali mengemis." Aku mengangkat wajah. "Mas, saya tidak meminta bagian saya, tapi Mas Budi meninggal. Dari kantornya ada santunan, asuransi juga ada. Saya hanya minta sedikit untuk periksa kandungan. Anak ini anak Mas Budi." Begitu mendengar kata asuransi, mata Mas Dharma berubah. Ia melirik Ibu Suryani, yang wajahnya ikut menegang. Aku melihat momen itu. Jantungku berdebar. Aku melanjutkan. "Dan proyek terakhir Mas Budi sebelum meninggal. Dia pernah bilang kalau proyek itu selesai, akan ada bagian untuk saya dan anak kami." Ibu Suryani tiba-tiba menggebrak meja. Cangkir tehnya bergetar. "Berani-beraninya kamu menyebut uang itu di hadapanku. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati. Jadi, hartanya milikku, milik kakak dan adiknya. Kamu itu siapa?" Ruangan hening sejenak. Aku tetap menunduk ketakutan. Kalimat itu, kata demi kata, telah terekam dengan jelas. Aku membuat suaraku lebih gemetar. "Tapi saya istrinya. Anak dalam kandungan ini, anaknya. Apa karena Mas Budi tidak ada? Saya dan anak saya tidak punya hak apa-apa lagi." Mas Dharma menggeram. "Hakmu sudah selesai saat kamu tanda tangan. Jangan pikir kamu bisa menekan kami dengan perut buncit itu." Ia melangkah mendekat, menatapku mengancam. "Sebaiknya kamu enyah sebelum aku suruh orang menyeretmu keluar." Aku mundur sedikit, tapi aku masih sempat mengucapkan satu kalimat yang sudah disiapkan. "Jadi, kecelakaan waktu itu. Apa juga karena kontrak dan uang asuransi?" Pertanyaan itu baru keluar. Raut Mas Dharma langsung berubah. Tangannya di sandaran kursi mengepal. Ia menggebrak meja. "Jangan bicara sembarangan. Kecelakaan itu karena dia sial. Jalanan licin. Truknya remblong. Siapa yang bisa menduga?" Aku menatapnya. Justru karena jawabannya terlalu cepat dan lengkap. Itu yang membuatnya mencurigakan. Aku hanya bertanya samar, tapi ia sudah buru-buru menyebut jalanan licin dan remblong. Seolah kalimat itu sudah disiapkan sejak lama. Ibu Suryani ikut menimpali. "Jangan bicara ngawur. Nanti arwah suamimu tidak tenang. Pergi."
Aku berpura-pura menyeka air mata. Saya mengerti. Saya akan pergi. Aku berbalik dan berjalan keluar. Setiap langkah terasa pelan, tapi hatiku bergetar. Bukan karena takut seperti saat diusir dulu, melainkan karena kali ini aku tahu, aku tidak lagi meraba dalam gelap. Aku baru saja mendengar retakan pertama pada topeng kepalsuan mereka. Sampai di ujung jalan, mobil Pak Hartono sudah menunggu. Begitu aku masuk, anak buahnya melepas kancing perekam dan memutarnya. Beberapa detik kemudian, suara Ibu Suryani terdengar jelas. Uang itu milik keluarga ini. Dia sudah mati. Jadi, hartanya milikku. Aku memejamkan mata. Air mataku mengalir, tapi sudut bibirku bergetar. Itu adalah saat di mana aku tahu keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia sudah mulai bersuara. Sore itu, Pak Hartono mengangkat telepon. Pak Wirawan, saya akan membawa seseorang menemui Anda. Ini soal Budi. Di seberang, hening sejenak. Lalu terdengar suara pria. Akhirnya hari ini datang juga. Punggungku terasa dingin. Ternyata selain Pak Hartono, ada orang lain yang tahu sesuatu tentang suamiku. Hampir 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan kantor hukum kecil di lantai 2 bangunan tua. Kantor hukum Wirawan dan rekan. Seorang pria sekitar 50 tahun menyambut kami. Rambutnya mulai memutih. Ia menuangkan segelas air hangat, lalu menatap lama kalung di leherku. Anda istri almarhum Budi. Aku mengangguk. Saya istrinya. Ia menghela napas. Budi pernah datang ke sini 3 kali. Terakhir, ia bilang jika suatu saat terjadi sesuatu padanya, saya harus menyerahkan ini kepada istrinya atau orang yang sedang mengandung anaknya. Jantungku seperti diremas. Budi pernah menemui pengacara. Ia sudah menyiapkan sesuatu yang tidak kuketahui. Aku bertanya gemetar, kenapa dia tidak bilang pada saya? Pak Wirawan menatapku. Mungkin karena ia tidak ingin Anda takut, atau karena ia sendiri belum yakin apa yang dihadapinya. Ia membuka brankas kecil, mengeluarkan amplop coklat yang masih tersegel. Di pinggirnya ada tanda tangan Budi, di luarnya tertulis, hanya dibuka jika saya mengalami kecelakaan serius atau meninggal. Penerima, istri, dan anak saya. Melihat tulisan tangan yang kukena, aku tidak bisa lagi menahan diri. Tulisannya masih sama, sedikit miring. Orangnya sudah tiada, tapi jejaknya masih begitu hidup di depan mataku. Aku menarik napas dalam dan membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat wasiat tulisan tangan, disertai salinan dokumen aset dan saham. Di baris pertama, aku langsung mengenali gaya bahasa Budi. Ia menulis, jika terjadi sesuatu padanya, seluruh aset pribadi, bagian saham di proyek, dan semua keuntungan dari pekerjaannya diwariskan kepada istrinya dan anak mereka yang belum lahir. Ia menegaskan, tidak peduli anaknya laki-laki atau perempuan, lahir sehat atau sakit, ia tetap ahli waris yang sah. Membaca itu, air mataku jatuh tak terbendung di saat keluarga mertuaku meragukan darah daging anakku. Budi diam-diam telah melindungi kami dengan setiap baris tulisannya. Pak Wirawan berkata pelan, dia mencintai Anda lebih dari yang Anda kira. Ternyata bahkan setelah tiada, Budi masih berdiri di depan kami. Ia tidak membiarkan anaknya diingkari. Pak Wirawan mengambil selembar kertas kecil yang terselip di akhir surat wasiat. Yang ini, tolong dibaca baik-baik. Aku menyeka air mata. Hanya 1 kalimat pendek, tapi membuat seluruh tubuhku membeku. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong periksa kembali kontrak proyek bulan Juli, terutama adendum perubahan rute transportasi. Aku membacanya berulang. Darahku seolah berhenti mengalir. Budi tidak hanya menyiapkan surat. Ia meninggalkan sebuah petunjuk. Pak Hartono langsung menelpon orangnya. Cari kontrak bulan Juli. Temukan adendum perubahan rute. Versi sebelum dan sesudahnya. Aku butuh hari ini juga. Sekitar setengah jam kemudian, hasil pindaian dikirim. Di layar muncul 2 adendum kontrak yang hampir identik. Bedanya hanya 1. Rute transportasi untuk pengiriman dokumen dan material diubah saat Pak Hartono memperbesar peta. Titik perubahan itu adalah jalanan sepi, tempat Budi mengalami kecelakaan. Aku menatap layar, napasku tercekat. Ini bukan lagi kecurigaan samar. Seseorang telah mengarahkan Budi melewati tempat kejadian itu. Perubahan kecil di atas kertas, tapi cukup untuk mengirim suamiku ke pintu kematian. Pak Hartono menatapku.
Suaranya berat. Suamimu sebelum meninggal sudah tahu ia sedang dalam bahaya. Aku duduk mematung. Kalimat itu merobek harapan terakhirku bahwa semua ini hanya kebetulan. Budi sudah curiga, sudah berjaga. Tapi ia tetap tidak bisa lolos. Aku memeluk surat wasiat itu di dada. Aku sakit karena sadar di hari-hari terakhirnya. Ia mungkin harus berjuang sendirian, melawan ketakutan, dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya. Surat wasiat di tanganku bukan hanya dokumen waris. Itu adalah lentera pertama yang menyorot ke dalam kegelapan yang keluarga Santoso kira sudah mereka kubur selamanya. Pak Hartono mengantarku kembali, menyuruhku istirahat. Tapi ia sendiri tidak berhenti. Sepanjang malam, teleponnya berdering. Orang-orangnya disebar mencari sopir truk, melacak riwayat transfer, dan memeriksa perusahaan terkait kontrak. Periksa lagi aliran dananya. Ambil akta pendirian perusahaannya. Jangan sampai dia kabur. Menjelang tengah malam, ia masuk dengan setumpuk kertas baru. Wajahnya lebih dingin dari biasanya. Kamu harus siapkan mental. Masalah ini lebih dalam dari yang kita duga. Ia membuka halaman pertama. Itu rekening koran sopir truk. 3 hari sebelum kecelakaan, rekeningnya menerima sejumlah besar uang dalam 3 kali transfer. Pengirimnya bukan nama asli, melainkan melalui rekening perantara yang terhubung ke sebuah perusahaan bernama PT Anugrah Jaya. Pak Hartono mengetuk nama itu. Perusahaan ini hampir tidak punya kegiatan. Kantornya kosong. Karyawannya fiktif. Ini perusahaan cangkang. Aku melihat kertas itu. Kepalaku pusing. Perusahaan cangkang. Sopir yang menghilang. Transfer uang sebelum kecelakaan. Aku bertanya lirih. Perusahaan itu milik siapa? Ia membuka halaman berikutnya. Menunjukkan salinan kepemilikan saham. Aku menunduk melihatnya. Dan saat itu juga, jantungku serasa berhenti. Nama salah satu pemegang saham tercetak jelas. Rina Santoso. Tenggorokanku kering. Rina, adik ipar yang tersenyum sinis saat aku diusir, yang meragukan kandunganku. Ternyata namanya tercantum di perusahaan cangkang yang terkait transfer uang kepada supir truk. Aku tergagap. Tidak mungkin Rina, bahkan saat mengatakannya, aku merasa kalimatku terdengar lemah. Pak Hartono berkata pelan, orang paling berbahaya terkadang bukan yang paling banyak bicara, tapi yang berdiri di belakang, berpura-pura tidak tahu, padahal namanya ada di tempat yang tepat. Aku teringat tatapan Rina malam itu, bukan tatapan adik yang kehilangan kakaknya, melainkan tatapan puas melihatku kehilangan segalanya. Ia membalik halaman lain. Kali ini, foto seorang pria berpakaian rapi. Di belakang Anugrah Jaya ada orang lain. Namanya Iqbal, direktur perusahaan saingan yang pernah bersaing sengit dengan Budi untuk kontrak itu. Aku mencoba mengingat. Budi pernah pulang sangat larut, wajahnya lelah. Aku bertanya, ada apa? Ia hanya bilang, ada yang tidak ingin Mas mendapat proyek ini. Waktu itu aku tidak bertanya lebih jauh. Iqbal pernah kalah tender dari Budi. Lanjut Pak Hartono. Jika Budi menyelesaikan proyek itu, Iqbal kehilangan uang dan reputasi. Motifnya jelas. Aku membeku. Di satu sisi, ada saingan bisnis yang ingin menyingkirkan suamiku. Di sisi lain, ada keluarga mertua yang menunggu ia tiada untuk merebut harta. Dua pihak yang tampak tidak berhubungan. Akhirnya bertemu di satu titik. Kematian Budi. Aku mengepalkan tangan hingga kuku menancap di telapak. Jadi keluarga mertua saya. Mereka tahu soal ini. Pak Hartono terdiam. Aku tidak bisa bilang mereka yang menyewa orang untuk menyebabkan kecelakaan. Tapi setidaknya mereka tahu ada yang tidak beres. Alih-alih melapor, mereka memilih diam. Mereka memanfaatkan saat kamu paling lemah untuk memaksamu tanda tangan, mengambil uang, dan merampas semua hakmu. Aku tidak lagi menangis. Anehnya, saat mendengar hal paling kejam, air mataku justru mengering. Mungkin sakitku sudah melampaui batasnya, berubah menjadi sesuatu yang dingin di dada. Wajah-wajah yang dulu kusebut keluarga, kini bukan lagi keluarga suamiku. Mereka adalah orang-orang yang menginjak kematiannya
demi keuntungan. Pak Hartono menutup map itu. Kecelakaan Budi adalah konspirasi berlapis. Saingannya bertindak untuk menyingkirkannya dari proyek. Keluarga mertuamu tahu ada masalah, tapi memilih menutupi, mengambil keuntungan, dan menyingkirkanmu dari permainan. Aku meletakkan tangan di perut. Aku berkata sangat pelan, tapi suaraku terdengar mendingin. Kalau begitu, tidak ada satupun yang boleh lolos. 3 hari kemudian, semua bukti terkumpul dalam satu map tebal. Rekaman suara, surat wasiat Budi, adendum perubahan rute, rekening koran, sopir truk, dokumen PT Anugrah Jaya, dan catatan semua uang yang diam-diam diterima keluarga mertua. Pak Wirawan memeriksa setiap lembar, menandai setiap kejanggalan. Pagi itu, ia dan Pak Hartono menyerahkan berkas itu ke pihak berwajib. Aku tidak ikut. Tapi setiap menit penantian terasa panjang. Menjelang siang, Pak Hartono menelpon. Laporannya sudah diterima. Dharma dan Rina akan dipanggil lebih dulu. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu pintu yang kubuka tidak bisa ditutup lagi. Sore harinya, Dharma dan Rina dipanggil untuk dimintai keterangan. Awalnya mereka menyangkal semuanya. Dharma bilang ia hanya mewakili keluarga mengurus pemakaman. Rina menangis, berkata, namanya hanya dipinjam teman. Ia tidak tahu apa-apa. Mereka berakting dengan sangat baik. Tapi di hadapan mereka, kini bukan lagi aku yang lemah, melainkan bukti yang dingin. Saat akta perusahaan ditunjukkan, wajah Rina memucat. Saat rekening koran dan adendum kontrak diletakkan di meja, ia benar-benar menangis. Ia mengaku tahu soal perubahan rute itu, tapi ia kira Iqbal hanya ingin mempersulit Budi. Saya cuma mau Mas Budi gagal dapat proyek. Siapa suruh dia selalu membela perempuan itu? Bahkan mau menyerahkan uang untuk mereka. Saya tidak tahu mereka akan sejauh itu. Mendengar pengakuannya, tubuhku terasa dingin. Kata tidak tahu darinya tidak bisa mengembalikan nyawa Budi. Dharma juga tidak bisa lolos. Jejaknya ada di mana-mana. Surat kuasa yang diragukan keasliannya. Uang santunan yang ia terima secara tidak sah. Dan rekaman suara saat ia mengancam. Saat ditanya kenapa ia buru-buru mengusirku, ia menjawab dengan congkak. Dia perempuan bodoh tanpa saya. Mana mungkin dia bisa mengurus apa-apa. Kalimat itu justru menjerumuskannya lebih dalam. Iqbal ditahan setelah sopir truk ditemukan. Sopir itu mengaku ia hanya disuruh memberi pelajaran pada Budi, menyerempet mobilnya agar dokumen proyek rusak. Ia tidak menyangka tabrakan itu berakibat fatal. Mendengarnya, aku hanya bisa tersenyum pahit. Orang selalu berkata, tidak menyangka setelah bencana terjadi. Untuk pertama kalinya, aku bertemu lagi dengan mereka di sebuah ruangan terang, disaksikan penyidik dan pengacara. Aku tidak lagi memakai baju hitam, tidak menunduk, tidak memohon. Aku mengenakan gaun hamil yang sopan, dengan kalung Budi di leher. Dharma menatapku dengan marah. Rina menunduk. Ibu Suryani, begitu melihatku, langsung menangis. Ia mencoba mendekat, tapi dihalangi. Ibu, maafkan ibu. Maafkan kakak dan adikmu. Bagaimanapun, anak dalam kandunganmu itu darah daging keluarga Santoso juga. Aku menatapnya. Hatiku tidak lagi bergetar. Rasa sakit yang sudah sampai ke puncaknya tidak lagi butuh teriakan. Di hadapanku adalah seorang wanita yang baru ingat soal darah daging saat ia butuh dimaafkan. Aku menatapnya lurus. Saat ibu mengusir saya di tengah hujan, apakah ibu pernah berpikir tentang kata maaf? Saat ibu meragukan anak dalam kandungan saya, apakah ibu ingat dia cucu ibu? Saat ibu mengambil uang Mas Budi dan membiarkan saya menggadaikan kenang-kenangan untuk makan, apakah ibu pernah merasa bersalah? Ibu Suryani menangis. Tidak bisa menjawab. Keheningannya sudah cukup menjadi jawaban. Aku beralih ke Dharma dan Rina. Dulu mereka pikir aku tanpa uang dan tanpa dukungan bisa mereka injak sesuka hati. Tapi pada akhirnya yang menjatuhkan mereka bukan kekuasaan Pak Hartono atau kebencianku, melainkan keserakahan mereka sendiri. Aku tidak memaki, tidak menghina. Aku hanya berkata satu kalimat, siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Lalu aku meletakkan tangan di perut, berdiri, dan meninggalkan ruangan. Di belakangku,
Ibu Suryani masih menangis. Dharma masih menyangkal, tapi kali ini suara mereka tidak lagi menentukan nasibku dan anakku. Aku menatap langit kelabu sehabis hujan. Keadilan tidak datang dengan tangisan atau permohonan. Ia datang dari kebenaran, dari bukti. Dan dari keberanian untuk kembali ke tempat di mana kau pernah diinjak. Bulan-bulan berikutnya, segalanya perlahan kembali ke tempatnya. Dharma dihukum karena pemalsuan dokumen, penggelapan dana, dan pemaksaan. Rina mempertanggungjawabkan perannya dalam konspirasi yang berujung pada kematian kakaknya sendiri. Ibu Suryani, meski tidak terlibat langsung, kehilangan segalanya. Rumah yang dulu ia banggakan kini sepi. Reputasi yang ia jaga seumur hidup hancur. Aku tidak merasa bahagia melihat mereka jatuh. Saat mendengar kabar Ibu Suryani jatuh sakit, hatiku masih terasa berat. Bagaimanapun, ia ibu dari Budi. Tapi aku teringat malam hujan itu, saat ia menatap perutku dan mengingkari darah daging putranya sendiri. Ada kesalahan yang tidak bisa dihapus hanya dengan kata keluarga. Berkat surat wasiat Budi dan bantuan Pak Wirawan, aku mendapatkan kembali seluruh hak waris. Bagian saham proyek, uang asuransi, tabungan pribadi, dan semua yang pernah coba disembunyikan. Hari saat aku menandatangani dokumen terakhir, aku duduk lama menatap nama Budi di atas kertas. Aku tidak berpikir tentang kemenangan. Aku hanya merasa kasihan pada suamiku. Bahkan setelah tiada, ia masih berjuang untuk memberikan jalan hidup bagi kami. Anakku lahir pada suatu pagi yang cerah. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisannya kencang. Tangan mungilnya mengepal erat, seolah menggenggam kehidupan dengan sekuat tenaga. Saat ia diletakkan di dadaku, aku menangis. Bukan lagi tangisan putus asa, melainkan tangisan seorang ibu yang akhirnya berhasil melewati jalan yang teramat panjang. Kuberi ia nama Damai, berharap hidupnya akan lebih damai dari hidup ibunya. Dan ia tumbuh tanpa membawa dendam orang dewasa. Pak Hartono datang menjenguk. Ia berdiri lama di samping boks bayi. Keningnya mirip Budi, katanya pelan. Ia masih sama, tidak banyak bicara. Tapi tatapannya saat melihat anakku jauh lebih lembut. Mungkin baginya, menolong kami bukan hanya soal membayar utang budi, tapi juga cara menjaga kenangan persahabatan masa mudanya. Setelah pulih, aku mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang. Aku menggunakan sebagian harta peninggalan Budi untuk mendirikan sebuah yayasan atas namanya. Yayasan Budi Luhur. Yayasan ini membantu anak yatim yang kehilangan sandaran. Seperti anakku yang nyaris terlahir tanpa nama baik. Juga membantu perempuan yang diusir dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Aku melakukannya bukan agar dipuji. Aku hanya berpikir, jika Budi masih hidup, ia pasti akan melakukan hal yang sama. Saat peresmian yayasan, aku menggendong Damai di depan banyak orang. Di leherku, kalung perak kusam itu masih melingkar. Liontin burungnya menempel di dekat jantung. Ia bukan lagi benda yang pernah kugadaikan karena putus asa. Ia adalah saksi perjalanan hidup, pengingat bahwa kebaikan yang tulus bisa menyelamatkan seseorang saat mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar. Aku menatap anakku, lalu papan nama yayasan, dan berkata lembut, suami saya tidak hanya meninggalkan uang, ia meninggalkan cara untuk hidup. Beberapa waktu kemudian, aku kembali ke depan rumah lama keluarga Santoso. Gerbangnya masih di sana, tapi catnya sudah memudar. Halamannya tidak lagi terlihat megah. Aku berdiri di luar, menggendong Damai. Aku tidak masuk. Tempat itu pernah menjadi saksi aku diusir. Tempat di mana aku kehilangan kepercayaan pada kata keluarga. Tapi anehnya, saat kembali, aku tidak lagi gemetar. Aku mencium kening anakku dan berbisik, ayahmu adalah orang yang baik. Ibu akan melanjutkan kebaikannya. Angin berhembus. Liontin kalung itu menyentuh dadaku. Terasa dingin, namun menenangkan. Aku berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh. Di belakangku adalah rumah yang pernah membuatku sakit luar biasa. Di depanku adalah jalan baru bersama anakku. Bersama nama Budi yang kuabadikan dalam kebaikan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Ikatan darah tidak serta-merta membuat orang menjadi baik. Dan keserakahan
bisa membuat keluarga lebih dingin dari orang asing. Jangan pernah meremehkan seorang perempuan hanya karena ia sedang lemah. Dan jangan pernah mengira kebenaran bisa dikubur selamanya, hanya karena saksinya telah tiada. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti aku dulu, diusir di saat paling rapuh. Dipaksa menandatangani surat yang tidak mereka pahami, lalu difitnah agar tidak ada yang percaya. Ada juga para suami seperti Budi yang mencintai dalam diam dan menyiapkan perlindungan jauh sebelum bahaya datang. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan harta, tega mengingkari darah daging sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka mengubah kita menjadi sepahit orang yang melukai kita, atau memilih untuk tetap menjadi orang baik meski sudah kehilangan segalanya. Aku memilih yang kedua, bukan karena aku kuat, tapi karena ada seorang anak kecil yang menatapku dan layak tumbuh dengan hati yang utuh. Jika kalian pernah berada di posisi seperti aku, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi lentera bagi orang lain yang sedang berjalan dalam gelap. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.